Title Tuesday kali ini gila banget. Gua bermain melawan juara dunia catur cepat wanita tahun 2023, Anastasia Bodnaruk, pecatur asal Rusia. Guys, Title Tuesday kali ini berlangsung tadi malam dan saya bertemu di babak terakhir melawan Anastasia Bodnaruk dengan format catur 5 menit diadakan secara daring. Buat teman-teman yang belum tahu, Title Tuesday adalah turnamen catur daring yang bisa diikuti oleh seluruh pemain catur dunia apabila memiliki akun yang bertitel. Jadi dia secara offline-nya, secara non-daringnya, dia merupakan pecatur bergelar internasional. Mulai dari CM sampai GM dan juga bisa NM juga, karena platform caturchess.com ini dibuat di Amerika. Teman-teman, format kali ini 5 menit. Saya pegang buah hitam tanpa basa-basi. Langsung aja yuk kita gas, kita bahas analisa gamenya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang suka bermain catur. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian biar nggak ketinggalan RL Chess. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess buat dapetin konten eksklusif. Bodnaruk mulai dengan langkah E4, saya jawab dengan langkah E6. Dia mulai dengan D4, saya jawab D5. Kemudian dia jawab E5, saya C5. Ini merupakan French defense atau pertahanan Prancis variasi advance dengan dorongan pion E5. Gaya main dengan variasi ini biasanya hitam akan menekan pion di petak D4 dan putih biasanya akan berusaha untuk menjaga struktur rantai pionnya dari petak B2 sampai E5. Yes, C3 dimainkan oleh putih. Inilah rantai pionnya, teman-teman. Kemudian saya tekan dengan kuda ke petak C6, kemudian kuda ke petak F3, dan saya keluarkan queen ke petak B6 dengan tujuan yang sama menekan pion petak D4. Yes, A3 dilakukan dengan tujuan langkah B4 menghentikan tekanan dari pion C5 menekan pion D4. Saya makan, kemudian dia makan lagi dengan pion, dan kemudian saya keluarkan kuda di petak H6 dengan tujuan kuda ke petak F5. Tepat banget, di sini gajah bisa makan kuda. Tapi saya tentu sudah memiliki jawaban. Apabila gajah makan kuda, maka hitam akan unggul dengan queen makan B2 mengancam benteng. Bodnaruk tidak lakukan itu, dia mainkan langkah B4, kemudian kuda ke petak F5 menekan D4, dia menempatkan gajah di petak B2 sesuai dengan teori. Jelas, lawan kita adalah sang juara dunia catur, guys. Kemudian, saya mainkan langkah tekanan A5, memberikan ancaman pada petak B2, dia mainkan langkah B5, kemudian saya A4. Yes. Sacrifice the knight. Kalau dimakan, maka saya dapatkan bishop di petak B2. Bodnaruk nggak mau, dia menekan kuda yang menekan pion petak D4 dengan G4. Saya mundur kuda petak H6, dia mainkan langkah H3. Kali ini saya harus sabar dulu dan saya memindahkan serangan lewat sayap menteri dengan kuda A5 dengan tujuan kuda masuk petak B3 atau C4. Bodnaruk tahu dia ada pion gratis di petak A4, diambil di sini. Tapi bukannya saya nggak tahu pion di petak A4 itu akan gratis, tapi ini adalah ide dari teori saya. Jadi saya di awal teori ini akan memberikan pion, tapi di langkah-langkah berikutnya saya akan melakukan tekanan. Coba lihat ya, saya mainkan langkah gajah ke petak D7, kuda B ke petak D2, saya mainkan bishop ke petak E7, benteng ke petak B1, dan saya mainkan langkah rokade. Bodnaruk di sini sudah mulai takut karena sebentar lagi akan ada langkah discover attack dari benteng di petak A8. Bodnaruk mundurkan queennya ke petak D1. Kalah satu pion, tapi saya ambil kesempatan untuk menguasai jalur C. Benteng F ke petak C8. Bodnaruk mainkan langkah bishop ke petak E2. Di sini saya mainkan langkah kuda ke petak C4. Harusnya saya mengambil pion petak B5 lebih cepat, ini lebih baik. Maka apabila dia mainkan langkah di sini gajah ke petak A1 dengan tujuan pin, maka di sini gajah makan E2 juga mengancam queen. Harusnya aman-aman aja buat hitam. Tapi saya tidak lakukan itu, saya pilih kuda C4. Kemudian putih mainkan rokade dan saya menukar kuda dengan bishop, benteng makan kuda, dan saya dapatkan pion di petak A3. Kali ini, langkah ke-19, keadaan materialnya seimbang. Tapi kalian bisa lihat bahwa hitam di sini lebih favorit ya menurut saya. Karena apa? Karena menguasai jalur yang terbuka. Jalur A dan jalur C. Kemudian putih mainkan langkah queen ke petak B1. Ya, dengan tujuan mungkin benteng ke petak C1 atau benteng ke petak C2.
Principle of middle game menurut saya adalah ketika buah kita udah mulai pasif, maka kita harus cari petak membuat perwira kita jadi aktif. Saya lakukan manuver queen ke petak D8. Apa tujuannya? Ya menteri di petak B6 udah nggak ada guna nih. Menteri D8 saya tujuan untuk melakukan serangan lewat gajah G5. Putih mainkan bishop D3. Ya, melakukan ancaman diagonal, jelas saya lihat. Kemudian dia mainkan langkah B6. Ya, sepertinya ingin menukar bishop. Atau saya nggak tahu ya, tujuannya untuk memberikan tekanan pada petak C7 atau A7. Saya mainkan langkah baterai. Benteng A pindah ke petak C3. Putih benteng B3, saya mainkan gajah 4. Pertukaran benteng terjadi, dimakan lagi. Kenapa saya mainkan gajah 4? Supaya bentengnya tetap menekan bishop ini. Kalau kita yang makan, keuntungan buat dia, nanti queennya aktif. Nah, di sini Bodnaruk menukar bishop. Langkah ke 25. Saya terima, kemudian queen makan B5. Kemudian saya naikkan raja ke petak G7. Putih mainkan benteng B1. Kali ini saya melakukan serangan kembali dengan bishop ke petak G5, menekan kuda untuk dapetin pion H3. Bodnaruk mainkan langkah raja ke petak G2, dan ini bukanlah langkah yang tepat. Kalau lu jadi gue, apa langkah yang bakal lu mainin di posisi ini, guys? Yap, tepat banget. Makan kudanya, dimakan lagi, dan kemudian harusnya bring queen ke petak H4 ya. Tapi gue di sini queen ke petak G5. Bagus juga, masih unggul juga. Dan putih mainkan queen ke petak E2. Kenapa ya putih nggak berani kuda ke petak F3? Kalau dia kuda F3, maka gue queen ke petak F4 menekan kuda. Kalau dia di sini balik queen ke petak E2, maka di sini ada sacrifice naik, dimakan, makan lagi, dapetin kuda di petak F3. Raja F1, benteng F3. Unggul 2 pion. Jelas Bodnaruk nggak mau, dia mainin queen ke petak E2. Di sini ada langkah yang bagus. Kalau lo jadi gue, apa langkah terbaiknya, guys? Yes, kuda ke petak F5. Aktifin kuda yang dari tadi mungkin nggak ada gunanya, tapi sekarang adalah saat yang tepat untuk kuda bermain. Menekan pion D4. Dan ini menarik banget ya. Dengan ancaman ini, putih nggak bisa mainin langkah kuda F3. Why? Kenapa? Karena bakal ada langkah brilian benteng makan kuda. Yang kalau dimakan pakai raja, maka Royal Fox, Skakster. Kalau dimakan pakai Queen, Skakster juga ke petak H4. Jadi serba salah buat putih. Putih menjaga dengan benteng ke petak B4. Kemudian saya mainkan langkah kuda ke petak H4 tetap. Kemudian ya udah kalah ya posisinya. Apabila raja G1, benteng makan pion H3, raja ke petak H2, menteri ke petak F4, jatuh lagi pionnya. Maka dia di sini memilih raja F1 dan boom, skak. Dan harus ditutup oleh queen karena raja G2 ada kuda. Saya mengalahkan juara dunia catur cepat wanita tahun 2023, Anastasia Bodnaruk, guys. Oke, gue analisa. Kalau misalkan dia raja ke petak H2, maka queen ke petak F4, raja ke petak G1, benteng makan H3. Kalau dia dijaga dengan kuda ke petak F1, maka kuda ke petak F3, raja ke petak G2, dan boom. Kalau kuda menutup, maka di sini benteng H2, raja ke petak F1, dan boom, checkmate. Berapa akurasi yang gue dapetin di game ini? Waduh, berapa ya? Nggak kelihatan lagi di sini. Oh, gue harus lihat di game history gue. Ya. Ini dia. %87,4%, sementara putih 76,8%. Gak ada brilian, teman-teman. Hanya 2 langkah bagus. Dan gue ada 1 miss, yaitu ini, gajah makan B5. Tadi malam gue peringkat 50 besar, guys. Memang kurang bagus karena gue telat 1 babak. Dan ya, sempat strike 5 kali menang ya. Tapi sayang habis itu terhenti. Dan tadi malam gue ketemu dengan berapa pemain ya? Coba kita lihat.
Gua ketemu dengan 2 Grandmaster ya. Rinat Jumabayev, pecatur nomor 1 Kazakhstan. Kemudian melawan Dimitri Gordievsky. Dan ketemu sama Anastasia Botnaruk, Women Grandmaster yang udah lebih tinggi lagi, International Master. Seperti biasa, saya adalah pecatur paling tinggi di title Tuesday ini. Dan jarang pemain Indonesia yang ikut, saya nggak tahu ya. Apa komentar kalian? Kalau lu nggak mau ketinggalan konten-konten RL Chess melawan pecatur top dunia, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga follow di sosial media gue yang lain. Gue lagi ngeluarin merchandise limited edition kaos yang gue buat untuk spesial pendukung RL Chess. Kita ketemu di video berikutnya guys.